Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu kembali dengan saya Ibu Marsiam yang tentunya sudah paham akan mengampu materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas 8 dan kelas 9. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Ibu doakan semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, tetap sehat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 1 Adimulyo dengan baik dan lancar, sukses selalu. Anak-anakku semuanya, anak sekalian, minggu pertama kalian sudah mempelajari tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Untuk itu, minggu berikutnya atau minggu sekarang, minggu kedua, ini masih ada kaitannya dengan materi yang pertama, yaitu tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baik, anak-anak, kita mulai saja. Dicermati, silakan mencermati PowerPoint. Ini materi untuk pertemuan yang kedua, yaitu masih bab 1 tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini adalah contoh sikap warga negara Indonesia yang berkaitan dengan kegiatan gotong royong, terutama penanaman sila ketiga Persatuan Indonesia. Ini tentu sering dilaksanakan di daerah-daerah kalian, di lingkungan kalian, terutama dalam menjaga kebersihan yang dilaksanakan secara gotong royong. Kemudian berikutnya, tujuannya. Ya, tujuan pembelajaran ini yang secara umum pada pertemuan pertama sudah disampaikan. Jadi pada pertemuan yang sekarang, yang kedua itu langsung saja kepada materi, yaitu tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang B itu ya. Mari kita berikan penjelasan berikutnya. Silakan anak-anak dicermati semuanya. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, ini kamu harus tahu dulu tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara itu tidak lepas dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Jadi sebelum mencapai kemerdekaan, para pendiri negara kita juga sudah mempersiapkan untuk membentuk dasar negara. Karena suatu negara itu jelas harus memiliki dasar negara. Nah ini kalian waktu kelas 7 sudah pernah saya sampaikan, yaitu tentang sejarah terbentuknya dasar negara Pancasila. Itu yang diawali, ini mengingatkan kembali, diawali pada saat pembentukan BPUPKI pada tanggal kemudian melaksanakan sidang yang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, kemudian ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian di manakah letak Pancasila sebagai dasar negara? Ini termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu di dalam alinea keempat. Kalian tentu ingat bagaimana bunyinya. Saya ingatkan lagi. Kemudian daripada itu dan seterusnya sampai dengan negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi anak-anak, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara itu dimuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Diingat-ingat ya anak-anak ya. Itu. Kemudian setelah ditetapkan oleh PPKI, dikukuhkan kembali, dikuatkan kembali, yaitu diatur dalam ketetapan MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring 1998. Saya ulang, ditetapkan berdasarkan ketetapan MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring 1998 yang isinya yaitu tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 yaitu tentang P4 atau Eka Prastya Pancakarsa ya, atau yang sering dikenal dengan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Setelah itu kemudian berdasarkan Inpres nomor 12 tahun 1968 ini dikeluarkan Inpres, isinya yaitu tentang penulisan, pembacaan, dan pengucapan Pancasila sebagai dasar negara seperti yang terdapat di dalam pembukaan alinea 4 itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan belum ada tulisan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah ini diatur di dalam Inpres nomor 12 tahun 1968 yaitu yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 1968. Jelas nggak anak-anak nggih? Itu diantaranya. Jadi tetap berada ditetapkan dalam pembukaan tapi cara pengucapannya dan penulisannya serta pembacaannya. Jadi sekarang itu bisa dibaca 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya. Kalau di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kan tidak ada. Nah, itu diatur di dalam Inpres nomor 12 tahun 1968. Silakan dicatat ya anak-anak. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kalian tahu bahwa Pancasila itu nilai-nilainya, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sehingga sebagai pandangan hidup berarti sebagai petunjuk masyarakat Indonesia ya. Dalam bertingkah laku, dalam bertutur kata sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Itu. Nilai-nilai Pancasila itu sebetulnya sudah ada sejak zaman Majapahit. Yaitu yang ditulis di dalam Kitab Negara Kertagama karangan Puprapansa, juga ditulis di dalam buku Sotasoma karangan Putantular. Di antaranya bahwa kita itu tidak boleh diantaranya melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, jangan bohong ya. Kemudian dilarang mabuk-mabukan atau minuman keras. Ini sebetulnya sudah ada sejak zaman Majapahit. Jadi nilai-nilai Pancasila itu digali dari nilai luhur bangsa, bukan meniru dari negara lain atau bangsa
Jadi saya ulangi lagi, bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya memberikan petunjuk atau pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam bertingkah laku, berbuat sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian yang berikutnya, nah ini ya, itu ada kata-kata, tahukah kamu arti Pancasila sebagai dasar negara? Kalian bisa mencermati di situ. Yang pertama, Pancasila dijadikan dasar bagi penyelenggaraan negara. Di semua penyelenggaraan pemerintah negara yang ada di Indonesia itu didasarkan pada Pancasila. Unsur-unsur negaranya itu ya, didasarkan pada Pancasila. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini maksudnya bahwa semua produk hukum, semua peraturan hukum yang ada di Indonesia itu didasarkan kepada Pancasila. Ini boleh dikatakan artinya Pancasila sebagai sumber tertib hukum. Semua peraturan yang ada di Indonesia didasarkan pada Pancasila. Kemudian yang ketiga, Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintah negara. Kalian tahu bahwa negara itu ada unsur-unsurnya, misalnya dalam pembentukan lembaga-lembaga negara misalnya, ya, ada presiden, ada DPR, ada MPR, DPD, bahkan sampai ke peraturan daerah itu diatur berdasarkan Pancasila. Itu. Jadi semuanya, misalnya bagaimana hubungan antara lembaga satu dengan lembaga yang lain, misalnya DPR dengan presiden, kemudian antara warga negara yang satu dengan yang lain, antara lembaga negara dengan warga negara. Ini semua diatur di dalam Pancasila. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Misalnya, ini hanya beberapa contoh saja. Di dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ini kalian itu dituntut untuk memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama. Toleransi itu sama dengan saling hormat menghormati, karena kalian tahu bahwa di Indonesia itu ada 6 agama yang resmi yang disahkan oleh pemerintah. Itu. Selain kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita itu ditekankan untuk memiliki sikap saling bertoleransi antar umat beragama. Itu untuk sila yang pertama. Kemudian sila yang kedua, di situ ada kalimat tenggang rasa atau teposliro. Ini kaitannya dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus betul-betul tenggang rasa. Tenggang rasa itu apa? Tenggang rasa itu adalah menghargai perasaan orang lain. Jadi hendaknya kita jangan bertutur kata yang kasar, jangan suka mencela, jangan suka menghina terhadap sesama manusia. Kita menghargai, memanusiakan manusia lain sesuai dengan kedudukannya. Ya. Kemudian yang ketiga, di situ kaitannya dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Di sini kita sebagai warga negara Indonesia itu dituntut untuk memiliki sikap, untuk menanamkan sikap cinta tanah air dan bangsa. Tanah air kalian tahu diantaranya yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara, mempererat persatuan dan kesatuan yang berbineka tunggal ika dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini contohnya ya.
Nilai-nilai yang ada di dalam sila keempat, di situ contohnya adalah musyawarah mufakat. Jadi kita itu harus bisa menanamkan sikap demokrasi, menghargai, menghormati, ya, kritikan, pendapat, ide orang lain, termasuk dalam menyelesaikan suatu masalah hendaknya dilaksanakan dengan musyawarah. Nah, ini musyawarah mufakat itu bisa dilaksanakan di berbagai lingkungan, bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di masyarakat, bisa juga di lingkungan pemda. Kemudian yang kelima atau sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita itu dituntut untuk memiliki sikap adil terhadap sesama. Adil di sini artinya memberikan sesuatu sesuai dengan haknya, ya. Jadi misalnya sesuai dengan sila kelima, kita itu diharapkan bisa memiliki atau berperilaku seperti misalnya hidup sederhana, tidak perlu memamerkan kelebihannya, kemudian suka bekerja keras, kemudian suka memberi pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan. Ini masih banyak lagi, ini hanya contoh-contoh saja, ya, penanaman nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kesimpulannya atau intisarinya dari makna Pancasila sebagai pandangan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di situ diantaranya pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah merupakan azas berdirinya negara. Azas itu alas, dasar, landasan. Ya. Di negara itu harus punya dasar, punya landasan yang kuat, yaitu Pancasila. Dan yang kedua, yaitu sebagai sumber tertib hukum. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa semua produk hukum yang ada di Indonesia itu berdasarkan Pancasila. Ya. Kemudian yang ketiga, dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara, misalnya tadi sudah saya jelaskan, ya, yaitu misalnya dalam pembentukan lembaga-lembaga negara. Pembentukan lembaga kekuasaan negara, ada kekuasaan DPR, ada kekuasaan presiden, dan seterusnya. Itu ada 3, Pancasila sebagai dasar negara, silakan nanti bisa dicermati ya anak-anak. Kemudian yang berikutnya, pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Itu yang pertama, satu yaitu sebagai kerangka acuan membentuk karakter bangsa Indonesia. Apa itu karakter bangsa Indonesia? Di antaranya yaitu memiliki sikap, disiplin, takwa, kemudian bertanggung jawab, jujur, ya, kemudian mandiri, kerja keras, dan seterusnya. Ini semua ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, sebagai petunjuk dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bangsa. Kalian ingat ya bahwa Indonesia itu adalah negara yang beraneka ragam, tentu banyak mengalami persoalan, terutama yang berkaitan dengan keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman budaya, adat, bahkan sampai golongan yang sering menimbulkan konflik di dalam masyarakat atau yang dikenal dengan konflik komunal. Soalnya di dalam masyarakat kan ada masyarakat yang tinggi, kelas menengah, dan kelas bawah, dan seterusnya. Nah ini untuk menghadapi ini semua, yaitu menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup. Kemudian yang ketiga, yaitu mengarahkan bangsa Indonesia atau bagi warga negara dalam melihat dan memanfaatkan potensi alam Indonesia. Nah ini kembali kepada tujuan negara kita, yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Ya. Untuk mencapai tujuan nasional, ini Pancasila adalah merupakan satu-satunya sebagai petunjuk
ya, pandangan bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan negara. Masih ingat tujuan negara, anak-anak? Ya, ini juga terdapat di dalam pembukaan. Ya, tujuan negara nanti bisa dibahas di materi berikutnya, yaitu di dalam bab 4 ada. Ya, untuk materi kali ini saya cukupkan, namun sebelumnya saya ulangi lagi. Mohon dicermati, kemudian setelah ini nanti ada tugas, ya, tugasnya dikerjakan. Mari anak-anak, pembelajaran jarak jauh kita nikmati dengan semangat yang tinggi, dengan senang hati, dan jangan lupa tadi yang sudah saya paparkan, dipelajari lagi, ya, dicermati lagi, kemudian untuk berikutnya nanti kalian mengerjakan tugas dalam bentuk kuisis. Dan saya minta semua mengerjakan, ya. Soalnya untuk yang minggu kemarin tuh masih ada beberapa siswa yang belum mengerjakan atau belum mengumpulkan. Demikian anak-anak pembelajaran kali ini, ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan baik. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.